yang udah Kak Sulis alamin, ya salah satu aja lah boleh. Yang paling berkesan atau yang ya ya terserah Kak Sulis lah, apa aja boleh. Pengalaman yang pengen dibagikan ke kita malam ini. Pengalaman selama di ruang hati yang sebelumnya ketika belum di ruang hati tidak paham nih Iya tentang betul. bagian ini, terus ketika udah di ruang hati, oh, wah, saya tuh ternyata ya kayak gini dan berdampak gitu ke dirinya Kak Sulis gitu sih. Ada nggak sih yang kayak gitu? Heeh, heeh. Ada sih ki- dari ya awal sebelum kenal sama ruang hati ini kan nggak tahu nih apa sih ruang hati, apa sih maksudnya, awam banget ya kalau soal tentang eh ini kan kayak kayak pengendalian hati, pengendalian mental gitu nggak sih? Gitu sih. Terus diperkenalkan ini loh, ini namanya kayak gini, perasaan kayak gini tuh kayak gini, cara mengenalnya kayak gini. Terus terutama aku lebih lebih enak ya, lebih apa tuh namanya, ngenanya tuh waktu dokter Steven itu mengenalkan tentang belajar mindfulness itu ya. Ah, ah. Itu yang sampai sekarang berguna banget sih buat aku pribadi ya. Hmm, kayak ya kayak yang lain rasain gimana sih kalau misalnya sekarang udah kenal ruang hati, kalau misalnya ada yang contohnya nih ada yang nggak enak nih di hati nih gitu, terus kita praktekin pernah yang pernah diperkenalkan sama dokter Steven, eh, mengenai kembali lagi pada diri, menyadari nafas, menyadari diri, ini lagi kenapa sih gitu. Lebih seringnya tuh praktekin yang itu aja sih Kak. Kalau yang lain-lain belum begitu memperdalam banget juga. Iya, iya. Oh iya. Berarti sebelum di ruang hati, tadinya kalau udah enak hati gitu, udah Pendem aja, dipendam aja, udah paham gitu ya. Ini saya lagi kenapa nggak sih? paham, nggak paham harus diapain dan harus dikeluarkan kemana, dan ya udah sih pendem aja kayak gitu-gitu doang. Iya. Nah, setelah di ruang hati, setiap kali udah enak hati, apa tuh step-step yang Kak Sulis lakuin tuh? Yang sering tuh kayak kayak tadi dia menyadari, ya pertama-tama kayak nyadari nafas dulu, ngerasain nafas keluar masuk, nenangin dulu, terus habis itu baru say hi sama yang di dalam, hai lagi kenapa ini, kenapa nggak enak ini gitu. Terus ya gitu kayak ngobrol sama diri sendiri, menyapa diri sendiri gitu. Terus apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, yang tidak terpenuhi itu apa sih gitu, nyari-nyari gitu aja. Kalaupun emang udah nggak enak banget sampai nggak bisa ini, biasanya langsung cari kertas, cari buku, nulis aja gitu. Iya, Kan iya. kalau waktu itu pokoknya yang aku inget poinnya itu kalau dokter Steven itu, apapun yang kamu rasain coba diakui, terus dan dirangkul ya, dirawat aja. Terus kalaupun untuk mengeluarkannya dalam batas yang aman aja, gitu. Jadi nggak yang harus marah-marah kayak gitu-gitu, nggak bisa juga sih akunya. Jadi ya Iya, tetap iya. ya gitu aja. Kalau minimal banget ya curhat, minimal banget ya curhat sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. eh, Kamu lagi kenapa, apa yang dirasain gitu diakui dulu. Lagi sedih, lagi seneng, lagi kecewa apa segala macam, dirangkul dulu. Kalau misalnya masih gak enak lagi, baru tuh ditulis. Nulis aja sih, kalau udah keluar unek-unek semua, udah buang. Legaan gitu ya Kak ya. Kalau perasaan-perasaannya Betul. udah dikenalin, udah diakuin, itu jadi legaan gitu ya perasaan. Betul.
Iya, iya. betul. Tapi itu bener sih. Iya memang yang aku itu tuh jadi kenal caranya tuh kayak gitu ternyata gitu. Mengenal batas aman untuk mengeluarkan emosi gitu gitu. Terus kenal, oh aku ternyata lagi kayak gini, aku lagi posisi ini kayak gitu. Ya kurang Iya, lebih iya. kayak gitu sih Kak. Mm-mm. Oke. Dan itu berdampak banget ya, Kak ya? Mm-mm. Iya dong, berdampak banget itu. eh jadi kayak bisa lebih mengendalikan diri, mengendalikan emosi itu sih. Jadi dalam batas wajar emosi lah ya, gitu. Jadi nggak meledak-ledak kemana-mana kalau misalnya nggak enak-enak. Oh iya. Oh iya, jadi kalau sebelumnya sebelum sebelum belajar di Bang Hati, kalau lagi kenapa-kenapa perasaan tidak enak itu Kak Sulis tidak kenal dengan perasaannya, tidak tahu dia kenapa, terus karena tidak tahu kenapa, ya pahamnya cuma kayak yang biasa lagi tidak enak hati, terus dan bisa meledak-ledak kayak gitu dan tidak paham Mm, juga kenapa ada enak hatinya. iya. Meledak-ledaknya juga ya ya tidak paham juga kenapa akhirnya meledak-ledak dan tidak paham juga batas amannya kayak gitu ya kak ya. Kayak gitu. Oke, oke. Kan lama-lama kalau dipendem-pendem lama-lama kayak gitu jadi penyakit juga kan Kak, nggak bagus. Oh iya kak Sulis ini tipe tipe mendem gitu ya kalau kenapa kenapa. Iya, kan bisa marah-marah jadi mendem aja. Oh iya terus tadi katanya kak Sulis selain ngajakin ngobrol sama diri sendiri nulis juga gitu ya. Ya, Mm-mm. ya itu kalau lagi lagi pengen nulis rasanya, kalau lagi misalnya ngobrol kayak gitu masih belum puas ya dicantumkan ke tulisan. Yo nulis biasa aja sih, kayak curhat gitu, kayak kayak curhat ke temen gitu aja, ngalir aja. Nggak yang puitis-puitis yang Iya kayak iya. zaman-zaman SMA gitu, enggak sih. Yang penting tercurahkan. Kayak Iya, gitu. iya. Jadi Kurang lebih. ketika kenapa-kenapa yang Kak Sulis lakukan selain ngajakin diri sendiri ngobrol, ini setelah kenal Bang Hati ya, selain ngajakin diri sendiri ngobrol sehingga Kak Sulis kenal nih perasaan-perasaannya Kak Sulis tuh lagi sedih, kesel, marah. Hmm, Mm-mm. kalau itu masih step itu masih kurang kayak gitu, Kak Sulis curhat nih, curhatnya ke buku, ke tulisan kayak gitu ya. Cerita kalau ini kayak gitu ya kak aku tuh sering lagi kenapa kenapa nih soalnya Iya, bermasalah sama teman kantor nih tidak direken nih kayak gitu ya jadi emang bukan yang puitis tapi emang beneran curhat kayak ke temen gitu ya tapi ini dalam bentuk iya, tulisan gitu ya iya betul. iya oke oke eh ada pesan-pesan nggak sih kak buat ya buat teman-teman lah Pesan buat teman-teman, apa ya? Eh, ya buat teman-teman ya semoga apa tetap semoga tetap bisa eh, yang di ruang hati ini tetap bisa kenal sama hatinya ya. Ya itu deh kayak gitu tadi deh yang penting bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, bisa tahu jadinya kita bisa punya batas-batas kalau misalnya lagi emosi gitu gitu kita bisa tahu apa nih yang harusnya dilakukan sih gitu aja sih. Jadi kayak kalau buat aku sih ini kayak menjaga kewarasan ya. Kalau lagi nggak enak hati. iya apalagi mama gitu ya rasanya Apalagi harus dijaga mama banget nanti. Apalagi kalau lagi mood buster banget naik turun gitu moodnya. Jadi tahu batasannya harus seperti apa gitu. Jadi ya ini ya itulah cara buat aku tuh kayak kayak buat mengendalikan hati aja sih Kak itu. Semoga semuanya juga bisa kayak gitu gitu. Iya.
Eh, bisa intinya itu bisa kembali jadi ke lebih tenang kembali gitu. ya, lebih tenang. Kembali Heeh. kembali ke hati kita gitu ya. Hmm, bisa ceritain nggak sih salah satu pengalamannya Kak Sulis, pengalaman real gitu ya, pengalaman realnya Kak Sulis kayak gitu yang ya bikin lumayan kenapa-kenapa lah, atau yang atau yang sekarang Kak Sulis inget lah kayak gitu. Terus kemudian Kak Sulis pakai tadi itu apa, mindfulness ya, kayak gitu. Ada enggak Hmm, sih Kak? Karena kan dari tadi kita ceritanya baru ini ya, baru saya dapat pelajaran ini dari Ruang Hati tentang gimana kemudian ketika kenapa-kenapa saya mengenali perasaannya saya, tapi kan belum cerita nih kejadiannya. Ada pengalamannya Kak Sulis, pengalaman realnya Kak Sulis tuh. eh Konflik sama temen lah, sama suami lah, atau apalah kayak gitu. Bisa enggak sih sedikit diceritain? ah, yo kalau apa pengalaman banyak sih Kak, mau yang mana ini ya? Oh, yang berkesan, yang diingat, terserah. Kayak yo misalnya kayak misal eh, kalau ke temen pernah, suami juga pernah. Kalau kayak ke temen kayak misalnya ada temen gitu lagi kerjaan gitu numpukan, misal kerjaan lah nih temen kok kayak gak sabaran banget sampai ada kata-kata yang kurang enak nih di hati nih, terus bikin deg kayak gitu langsung eh nggak enak nih hatinya nih sama orang kenapa sih gitu loh, terus rasanya pengen marah yo nggak bisa marah juga, akhirnya yo ya udah tenangin dulu terus ya itu praktekin aja, tarik nafas aja terus bisa dari nafas terus ya cerita aja gitu ke diri sendiri, aku anu gimana eh kecewa nih, Kesel. kesel nih gitu kan, ya sehat aja dulu gitu. Kamu kenapa ini hati ini apa namanya lagi rasanya kok gondok, kamu kenapa nih kayak gitu, terus kayak ya aku kesel nih sama ini nih, aku udah capek-capek gini 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 gitu ya, ke diri sendiri aja terus dirangkul ya udah nggak apa-apa, mungkin memang orangnya juga lagi nggak enak juga, jadi asal ngomong aja, terus ya kita kan gak bisa ngendaliin orang lain, yang bisa ngendaliin diri kita sendiri, ya tenangin sendiri aja kayak gitu, habis itu ya udah besoknya plong ya udah sih kayak nggak ada apa-apa lagi gitu. Iya, iya. Kalau sama suami juga pernah waktu itu marah, kesel, kecewa ya, ya cuma hal sepele aja sih, cuma mungkin lagi ke bawah emosi ya, mood buster naik turun biasa cewek. Jadi gitu juga, apa sih kenapa sih kok nggak enak, kenapa sih kok gondok, apa sih gimana rasanya nggak enak pengen nangis gitu gitu, gitu. Ya cuma ini aja, kamu lagi kenapa, apa sih yang sebenarnya nggak terpenuhi gitu, apa yang nggak terpenuhi di hati kamu tuh apa gitu. Terus curhat aja gitu sama diri sendiri, habis itu ya kalau misalnya memang itu hal yang harus diomongin yo diomongin, tapi ngomongnya kalau sulit modelnya bisanya lewat chatting, nggak bisa ngomong langsung. Sifat orangnya di dekatnya gitu, ngobrolnya chatting gitu ya Kak Betul, Sulis ya, nggak bukan berani, ngomong langsung ya. betul. Apapun yang kita rasain, kalaupun kita belum bisa, mungkin belum bisa kenal ya, ini perasaan apa sih? Apa ini perasaan kesel atau perasaan sedih? Kalaupun belum bisa kenal ya tidak apa-apa, pokoknya curhat aja gitu, cerita Iya, aja gitu ya Kak ya. iya. Terus kalau Heeh. kalau bingung gimana caranya cerita, ya bayangkan aja kita mau cerita kayak cerita ke temen Kayak kayak cerita gitu ke ya Kak teman ya. aja. Hai, Tapi ini hai ceritanya ke ini diri ada. sendiri gitu ya. Iya betul, kan gitu. Kan di situ ada aku yang asli, ada aku yang lagi ter
terluka. luka. Gitu. Iya, Ya sih kayaknya harapan gitu. aja buat ruang hati ini kedepannya semoga semakin banyak yang mengenal komunitas ini ya, banyak yang ikut, banyak yang jadi pada tahu nih tentang mencoba mengenal diri sendiri ya, sama untuk mengendalikan apa sih emosi gitu kalau di sini ya. Lebih pengennya tuh orang-orang tuh ini loh nggak yang jangan pada stres-stres banget gitu loh kalau ada masalah itu kalau masuk masuk ruang hati ini jadi kan kenal gitu harus diapain, harus kemana, batasannya harus kemana, ini namanya apa gitu, gitu kan. Kalau makin banyak yang kenal kayak gini kan menurut menurut Sulis kayak ini mereka butuh ini banget sih, butuh ilmu-ilmu yang ada di ruang hati ini gitu. Ya semoga makin banyak yang ikut, makin banyak yang kenal, jadi makin makin banyak yang lebih gampang tenang kalau ada apa-apa ya. Jadi nggak eh, kalau nggak yang harus meledak-ledakan daripada emosi kayak gitu. Kita aja sih Kak.